Kompas TV. 53 tentang usia pensiun. Setelah disahkan, setidaknya ada 14 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota TNI aktif tanpa perlu mengundurkan diri. Dan ini saudara adalah visual terkini di mana aksi unjuk rasa berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Masa aksi tetap berupaya untuk bertahan menyuarakan tuntutan mereka. Ada 8 tuntutan yang disuarakan oleh masa aksi yang terdiri dari mahasiswa BEM Nusantara se-Jawa Timur. Di antaranya adalah menolak revisi Undang-Undang TNI, menolak perluasan TNI di ranah sipil, menolak penambahan kewenangan TNI dalam ranah operasi militer selain perang terutama di ranah siber, membubarkan komando teritorial, dan tuntutan yang kelima diantaranya menarik seluruh militer dari tanah Papua, mengembalikan TNI ke Barak, dan merevisi Undang-Undang Peradilan Militer, serta mencopot TNI aktif dari jabatan sipil. Kita simak informasi terkini yang akan disampaikan jurnalis Kompas TV. Dan ini adalah visual terkini, saudara, di mana kericuhan terjadi di area samping gedung Geraha di Surabaya. Kika, bisa digambarkan seperti apa situasi terkini di sana, Kika? Dari visual tampak ricuh di sana, Kika. Iya, Cynthia dan juga saudara, jadi kalau tadi keramaian ini atau ricuhnya ini terjadi di depan persis Gedung Negara Gerahadi, saat ini kericuhan sudah mulai semakin meluas di titik-titik lain, seperti misalnya adalah di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Bahkan massa juga mulai saling menghakimi satu sama lain. Ini karena menghakimi oknum yang diduga merupakan intel. Jadi di sini untuk titik ricuh yang sebelumnya berada di depan Gedung Negara Gerahadi berpindah ke Jalan Taman Apsari, Surabaya. Massa yang juga kemudian dipukul mundur dari depan dengan menggunakan water cannon ini kemudian berpisah seperti itu, berpencar seperti itu di titik-titik lain, seperti misalnya adalah di Jalan Taman Apsari, Surabaya. Yang sekarang ini sedang Anda saksikan, saudara, di layar kaca, ini adalah visual dari Taman Apsari, Surabaya, yang mana ini merupakan akses jalan di depan Gedung Negara Gerahadi dan juga merupakan taman yang ada di depan Gedung Negara Gerahadi atau Taman Apsari. Untuk kumpulan massa atau kerumunan massa ini juga masih terjadi di depan Gedung Negara Gerahadi. Meskipun untuk massa kali ini telah berpindah titik seperti itu. Dan saat ini seperti kalau dari sisi visual yang ada di dalam Gedung Negara Gerahadi tadi juga sempat dari oknum melakukan perusakan seperti itu terhadap tempat atau satu pintu masuk ke Gedung Negara Gerahadi. Seperti itu ornamen-ornamen Ramadan ini juga kemudian sempat dilakukan perusakan, lalu juga perusakan juga dilakukan terhadap CCTV yang mana tadi kalau berdasarkan pantauan kami ada 2 CCTV yang juga kemudian dilepas dari tempatnya, yang mana untuk CCTV tersebut mengarah ke depan Gedung Negara Gerahadi. Gedung Negara Gerahadi ini merupakan salah satu pusat pemerintahan dari Provinsi Jawa Timur, yang mana Gedung Negara Gerahadi ini digunakan atau sering kali digunakan untuk pertemuan tokoh-tokoh nasional maupun tokoh-tokoh internasional. Yang mana seperti yang Anda saksikan, saudara, di layar kaca, di depannya ini ada sebuah taman, Taman Apsari, yang mana juga masih berkumpul masyarakat yang merupakan para pendemo yang merupakan dari mahasiswa dan juga masyarakat sipil. Tadi ada total 8 tuntutan yang disuarakan, saudara, mulai dari pukul 2 siang tadi. Kika, jika Anda yang bisa... mana tadi dari tuntutan ke 8 tuntutan tersebut yang juga kemudian disuarakan ini adalah secara kesimpulan ini menolak dwifungsi TNI dan juga melarang perwira aktif TNI menduduki jabatan sipil. Tadi kami juga sempat bertemu dengan koordinator dari BEM Nusantara Jawa Timur yang mana menyatakan bahwa harapan dari demonstran pada sore hari ini adalah bisa ditemui oleh perwakilan dari
DPRD Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Oke. Jawa Timur yang kemudian membawa suara mereka kepada pemerintah pusat terkait dengan Undang-Undang TNI. Demikian, Cynthia. Iya, Kika, ini bisa Anda gambarkan kalau yang saat ini divisualkan di layar Kompas TV, apakah ini artinya di sisi lain Gedung Negara Gerahadi dan seperti apa pengamanan di sana? Personel apa yang sedang berjaga di sana, Kika? Iya, pengamanan juga masih terus diperketat. Ada pihak kepolisian yang juga kemudian bersiaga di depan Gedung Negara Gerahadi. Bahkan ini dari aparat BRIMOB yang juga kemudian sekarang sudah membentuk barikade di depan Gedung Negara Gerahadi untuk menghalau masuk massa ke dalam Gedung Negara Gerahadi. Jadi visual yang saat ini adalah sedang Anda saksikan, saudara, ini adalah visual terkini di depan Gedung Negara Gerahadi, di mana polisi masih terus berusaha untuk menghalau masuk para demonstran agar tidak masuk dan juga melakukan perusakan terhadap lokasi atau di Gedung Negara Gerahadi. Sementara itu, saudara, untuk tadi juga sempat disampaikan bahwa ini adalah kali kedua untuk aksi unjuk rasa terkait dengan duifungsi TNI ini dilakukan di Kota Surabaya. Yang pertama dilakukan di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur. Lalu kemudian yang kedua dilakukan di depan Gedung Negara Gerahadi, tepatnya adalah pada pukul 2 siang tadi. Aksi sempat berlangsung dengan lancar dan juga kondusif seperti itu, namun situasi kemudian berubah menjadi ricuh pada pukul 4 sore. Saat ini polisi juga masih terus melakukan pembubaran massa karena untuk jika melihat dari jadwal yang juga kemudian telah ditentukan sebelumnya, hari ini seharusnya demo berjalan mulai dari pukul 2 siang sampai dengan pukul 6 sore. Namun karena terjadi sebuah kericuhan seperti ini, maka polisi melakukan pembubaran massa di depan Gedung Negara Gerahadi. Pertarungan antara polisi dan mahasiswa seperti hari ini. Topi mas. News TV. Breaking news tuh. Breaking news. Ini sepatu. Bawa piro rek? Hitung ya dibawa piro iku? Barusan 2 mas. 2. Bintang. Iya, seperti yang Anda saksikan, saudara, polisi juga masih terus berusaha untuk membubarkan kerumunan massa yang hingga saat ini juga masih melakukan aksi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Upaya yang dilakukan mulai persuasif, lalu juga kemudian hal-hal yang dilakukan seperti saat ini di depan Gedung Negara Gerahadi untuk melakukan pembubaran massa yang juga kemudian beraksi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Tadi sempat ada pemberitahuan yang juga kemudian disampaikan dari polisi kepada para demonstran di sini adalah mahasiswa dan juga masyarakat sipil yang meminta agar masyarakat bisa membubarkan diri atau kembali ke tempat masing-masing. Nah, namun sampai dengan saat ini massa atau kerumunan massa di depan Gedung Negara Gerahadi juga masih belum berkurang jumlahnya. Massa juga masih bertahan. Baik itu kalau tadi terfokus atau berpusat di depan Gedung Negara Gerahadi, saat ini massa
Ya, saudara, aksi unjuk rasa berlangsung ricuh di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Ada 8 tuntutan dari masa aksi yang sudah berlangsung sejak pukul 2 siang tadi. Breaking News Kompas TV masih akan kembali selepas jeda. Oke, masuk lagi. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV kali ini bersama saya Friska Clarissa. Gelombang aksi penolakan pengesahan Undang-Undang TNI yang telah direvisi terus bergulir di sejumlah wilayah dan salah satunya hari ini, sore hari ini adalah pantauan langsung yang Anda saksikan dari Surabaya, Jawa Timur. Demonstrasi mahasiswa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI berakhir ricuh. Dan saat ini polisi sedang membubarkan massa yang berada di lokasi, tepatnya di depan Gedung Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Massa menilai pengesahan revisi Undang-Undang TNI ini mengancam supremasi sipil, itu tadi yang disuarakan oleh para pengunjuk rasa. Dan saat ini proses pembubaran massa terus dilakukan dari demonstrasi yang berlangsung pada hari Senin ini. Tadi awalnya kericuhan terjadi di area Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, tapi meluas ke sekitarnya pada saat aparat coba membubarkan massa aksi yang berada di lokasi. Tidak terima, akhirnya saling dorong pun terjadi dan saat ini tampak di layar sepertinya sedang dilakukan upaya dialog antara polisi dengan mahasiswa. Kita sambil dengarkan dulu apa yang terjadi di sana. Dan saat ini juga sudah terhubung kembali dengan jurnalis Kompas TV, Kika Madona di Surabaya, Jawa Timur. Kika, kalau saya melihat ini dari tangkapan layar, dari gambar langsung yang disiarkan dari kamera tim liputan di sana, bahwa sedang ada proses dialog antara polisi dan mahasiswa. Tolong ceritakan lebih detail, Kika. Ya, Friska dan juga saudara, jadi tadi sempat massa berkerumun di depan Gedung Gerahadi Surabaya, yang mana setelah kemudian tadi sempat ada aksi di depan sini, lalu juga kemudian ada kericuhan di depan Gedung Negara Gerahadi, polisi berusaha untuk melakukan pembubaran massa, yang mana dari pembubaran massa ini banyak massa yang juga kemudian bereaksi seperti misalnya melempar barang seperti itu kepada pihak kepolisian, sehingga dan juga kemudian berpindah titik atau semakin meluas, tidak berada di depan Gedung Negara Gerahadi lagi, melainkan saat ini berada di Jalan Taman Apsari Surabaya, yang mana ini letaknya kurang lebih sekitar 100 meter jika dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya, sekitar 100 meter dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Tadi polisi juga sempat melakukan melerai seperti itu, supaya kemudian aksi lanjutan, kericuhan ini juga kemudian tidak berlanjut atau berlangsung lebih lama lagi. Dan massa juga bisa kembali atau kemudian membubarkan diri dari aksi yang juga kemudian berada di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dan upaya-upaya juga masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Seperti yang sekarang Anda saksikan, saudara, saat ini polisi juga membentuk barikade. Ini adalah untuk menghalau massa berkumpul di satu titik dan juga kemudian melakukan aksi ricuh lainnya, yang mana harapannya kalau berdasarkan tadi kami bertanya kepada koordinator BEM Nusantara Jawa Timur yang menyatakan bahwa untuk aksi hari ini seharusnya dijadwalkan akan selesai pada pukul 6 sore atau kurang lebih sekitar 25 menit lagi. Itu kalau berdasarkan jadwal. Namun karena pada pukul 4 sore tadi sempat terjadi kericuhan di depan Gedung Negara Gerahadi, lalu pihak kepolisian meminta agar massa membubarkan diri, upaya-upaya yang juga kemudian dilakukan supaya massa juga kemudian bisa terurai dari depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, seperti yang saat ini sedang berlangsung di layar kaca. Ini adalah upaya dari pihak kepolisian untuk memecah kerumunan massa yang kemudian beraksi sejak pukul 2 siang tadi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya.
Tadi untuk tuntutan yang juga kemudian disampaikan secara garis besar ini adalah menolak dui fungsi TNI atau orasi-orasi itulah yang juga kemudian disampaikan sejak pukul 2 siang hari tadi. Yang mana untuk dari pihak perwakilan massa atau dari perwakilan mahasiswa dan juga masyarakat sipil ini berharap agar bisa ditemui baik itu oleh wakil rakyat atau anggota DPRD Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Namun sampai dengan sekitar 20 menit yang lalu kami sempat menanyakan apakah sudah ada perwakilan yang juga kemudian berupaya untuk bermediasi dengan pihak dari mahasiswa maupun masyarakat sipil. Dari Koordinator BEM Nusantara menyatakan bahwa belum ada perwakilan yang juga kemudian menemui massa, yang mana itu adalah harapan besar yang juga kemudian diharapkan bisa menjadi titik tengah dari aksi yang juga berlangsung mulai pukul 2 siang tadi terkait dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang mana secara garis besar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa menolak untuk fungsi dui fungsi dari TNI. Lalu ini yang saat ini sedang berlangsung, ini adalah polisi juga masih berupaya untuk memecah kerumunan massa supaya aksi tidak berlanjut sampai dengan malam hari. Ini adalah upaya-upaya ini dilakukan setelah terjadi kericuhan pada pukul 4 sore tadi, yang mana dari pihak kepolisian juga sempat tadi memberikan pernyataan supaya para demonstran ini bisa kembali ke tempat mereka masing-masing. Dan juga kemudian namun yang terjadi saudara hingga saat ini juga masih banyak massa yang berkumpul di sepanjang Jalan Taman Apsari Surabaya atau sekitar 100 meter dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Gedung Negara Gerahadi ini merupakan gedung pusat pertemuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Upaya mediasi tadi sudah dilakukan. Polisi juga sudah meminta agar para demonstran kembali dan juga tidak melanjutkan aksi ricuh baik di Jalan Taman Apsari maupun di sepanjang Jalan Gubernur Suryo yang merupakan jalan utama di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ada beberapa hal tuntutan yang juga kemudian disampaikan Friska dan juga saudara. Di antaranya adalah menolak revisi Undang-Undang TNI, menolak perluasan peran TNI di ranah sipil, menolak keterlibatan TNI dalam dunia cyber, membubarkan komando teritorial, menarik seluruh pasukan militer dari Papua, mengembalikan TNI ke Barak, lalu kemudian merevisi sistem peradilan militer, dan melarang perwira aktif menduduki jabatan sipil. Ini adalah 8 poin yang disuarakan sejak pukul 2 siang hari tadi sampai dengan saat ini di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Saat ini massa sudah lebih tenang jika dibandingkan beberapa saat yang lalu, saudara, meskipun masih belum meninggalkan depan Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur. Polisi juga masih bersiaga dengan kendaraan taktis dan juga sejumlah aparat BRIMOB yang juga masih bersiaga di depan Gedung Negara Gerahadi. Harapannya Friska dan juga saudara, setelah apa yang tadi terjadi atau setelah negosiasi yang dilakukan dengan para demonstran, ini juga bisa segera kondusif lokasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, sehingga akses jalan utama menuju ke kota Surabaya ini bisa segera dibuka. Karena memang kalau melihat jam segini atau di jam-jam ini banyak masyarakat yang juga kemudian butuh untuk mengakses ke jalan utama menuju ke kota Surabaya ini. Sehingga harapannya untuk para demonstran ini bisa segera kembali dan juga akses jalan di Gubernur Suryo Surabaya ini bisa kembali dibuka sehingga aktivitas masyarakat Surabaya bisa kembali berjalan. Demikian Friska. Kika, tolong ceritakan, tadi Anda menyampaikan bahwa aksi berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda juga sempat mewawancarai perwakilan dari pengunjuk rasa. Tapi dari pantauan pandangan mata Anda, apa yang sebenarnya jadi awal masa ini demo yang awalnya berlangsung damai berakhir ricuh? Apakah ada tuntutan yang tidak dipenuhi? Misalnya ingin menemui pihak dari pemerintah atau bagaimana, Kika?
Ya, tadi seperti yang disampaikan bahwa apa yang membuat mereka melakukan ini adalah aksi kedua, Friska dan juga saudara. Aksi pertama sudah dilakukan pada akhir bulan Februari lalu, yang mana digelarnya di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Timur dengan elemen yang sama, yaitu masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Pada saat itu masa sempat ditemui oleh perwakilan dari DPRD Provinsi Jawa Timur, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, dan juga perwakilan komisi menyerap langsung suara-suara yang disampaikan oleh para demonstran atau dalam hal ini adalah masyarakat sipil dan juga mahasiswa. Nah, hari ini kondisinya berbeda, Friska dan juga saudara. Untuk dari pukul 2 siang tadi sampai dengan sore hari saat ini, jelang-jelang waktu berbuka puasa, bahkan saat ini sudah waktu berbuka puasa, belum ada satupun dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun dari pihak DPRD atau wakil rakyat yang menemui para demonstran, atau dalam hal ini adalah masyarakat sipil dan juga mahasiswa, yang mana ada besar sekali harapan mereka supaya suara mereka dapat diserap secara langsung, terutama terkait dengan undang-undang TNI, yaitu dui fungsi TNI ini, supaya bisa langsung disampaikan kepada pemerintah pusat. Jadi aspirasinya bisa diserap dan juga kemudian dibawa ke pemerintah pusat. Harapannya seperti itu. Namun sampai dengan saat ini masih belum terlihat ada tanda-tanda seperti itu. Demikian, Friska. Baik, terima kasih Kika Madonna. Nanti kami akan memantau lagi bagaimana kondisi terkini dari demo tolak pengesahan Undang-Undang TNI di Surabaya, Jawa Timur. Di sebelah kanan layar Anda itu adalah pantauan terkini dari Sukabumi, Jawa Barat, yang juga di sana berlangsung penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Ada jurnalis Kompas TV Andris Mukhtar. Andris, apa yang bisa Anda jelaskan? Siapa yang dibawa di tandu kalau kita melihat di gambar ini, Andris? Ya, Rizka, selamat sore dan saudara, dan ini memang saya lagi berada di titik aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Sukabumi, Jawa Barat terhadap penolakan RUU. Dan sejak tadi siang yang dilakukan mahasiswa ini, yang menuntut ini di depan Sukabumi, mereka melakukan orasi dan sebelumnya yang Andris, mohon maaf sebentar. Tolong dekatkan mikrofon ke arah suara Anda. Silakan. Ya, Priska. Untuk saat ini memang tadi orasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini dan yang menginginkan masuk ke dalam gedung DPR dan adanya penjagaan dari kepolisian dan terjadinya saling gesekan, dan salah satu dari mahasiswa ini mengalami mungkin bentrokan dari dan kepolisian, begitu. Dan saat ini satu dari mahasiswa ini dibawa oleh satu unit ambulan untuk dibawa ke sakit terdekat, begitu, Prisya. Baik, tadi kurang jelas terdengar yang dibawa tadi. Apakah bagian dari mahasiswa? Kenapa? Apa terluka? Apa penyebab lukanya? Ya, tadi sempat ada terjadinya bentrokan antara mahasiswa pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian yang berjaga di gedung DPRD Kota Sukabumi. Begitu, Priska. Oke, nah apa yang menyebabkan bentrokan ini terjadi? Awalnya kan demo berawal dengan damai, lalu ricuhnya apa yang jadi penyebab kalau dari amatan Anda? Ya, tadi sesuai dengan pengamatan di lapangan, sejumlah mahasiswa ini ingin masuk ke dalam gedung DPRD yang dijaga oleh kepolisian Polres Sukabumi Kota, begitu. Dan sejumlah fasilitas dari DPRD yang seperti pagar ini sempat dirusak oleh sejumlah pengunjuk rasa, begitu, Rizka. Aksi ini berlangsung sejak siang tadi, betul, Andris ya? Ya, aksi ini tadi digelar sekitar pukul atau jam 3 sore tadi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa, begitu, Priska. Sejak demo berlangsung pukul 3 sore tadi, apakah ada perwakilan DPRD Sukabumi yang menemui para pengunjuk rasa? Ya, memang dari pertama kedatangan para mahasiswa ini hingga tadi terjadinya bentrokan, tidak ada perwakilan yang dari DPRD Kota Sukabumi yang mendatangi sejumlah mahasiswa, dan dimungkinkan bentrokan itu terjadi karena mahasiswa ingin masuk ke dalam gedung DPRD, begitu, Pak.
Baik, dan saat ini tadi ada satu pengunjuk rasa bagian mahasiswa yang dibawa dengan ambulans untuk mendapatkan perawatan. Apa yang sedang berlangsung saat ini di lokasi? Apakah sedang ada dialog antara polisi dengan mahasiswa atau seperti apa, Andris? Dari yang Anda dengar, Anda lihat langsung di lokasi. Ya, untuk saat ini memang kondisi sudah mulai berangsur kondusif dan para sejumlah mahasiswa juga atau pengunjuk rasa sudah berada di bawah gedung DPRD dan masih menunggu begitu, dan kepolisian juga masih tetap terjaga di depan gedung DPRD. Begitu, Trisha? Dan apa artinya massa belum membubarkan diri sampai sekarang, masih bertahan sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat atau seperti apa, Andris? Ya, sejauh ini para pengunjuk rasa juga masih bertahan di sini dan mereka memang belum membubarkan diri. Namun untuk kondisi saat ini sudah mulai kondusif dan tidak ada terjadinya bentrokan antara mahasiswa dan kepolisian. Massa ini berada selain di depan gedung DPRD, dari mana sampai kemana saja lokasi unjuk rasa ini, Andris? Ya, memang masih di seputaran gedung DPRD karena mahasiswa juga masih bertahan di sini dan jalan seputar DPRD ini masih tertutup oleh para pengunjuk rasa, begitu. Baik, Andris, nanti kami akan memperbarui informasi dari sana, dari depan kantor DPRD Kota Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini polisi masih berjaga setelah tadi sempat ricuh demonstrasi di sana. Selain di Sukabumi, Jawa Barat, sejak tadi juga kami memantau bagaimana unjuk rasa penolakan terhadap pengesahan revisi Undang-Undang TNI di Surabaya, Jawa Timur yang berada di sebelah kiri layar Anda. Sempat ricuh juga di Surabaya, Jawa Timur, tapi polisi coba membubarkan massa yang diberikan izin untuk berunjuk rasa sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meskipun tadi sebelum waktu yang ditentukan selesai, ada ketegangan antara demonstran dengan aparat yang berjaga di lokasi. Saya kembali lagi ke Kika Madona, jurnalis Kompas TV di Surabaya, Jawa Timur. Kika, perkembangan di sana seperti apa? Apakah para pengunjuk rasa sudah meninggalkan lokasi dan bagaimana situasi pengamanannya? Kika, apakah sudah bisa mendengar suara saya? Kami masih menunggu komunikasi terhubung kembali dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona tadi. Sejak siang hari pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim liputan Kompas TV memantau bagaimana demonstrasi yang terjadi di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Tampaknya saya sudah mendengar suara Kika. Kika bisa mendengar suara saya ya? Iya, Friska. Ya, Kika, tolong jelaskan bagaimana yang terjadi di lokasi. Apakah pengamanan sudah sangat jelas? Terima kasih. Ya, pengamanan apakah sudah berlangsung dengan lebih baik saat ini dan apakah massa sudah membubarkan diri dari lokasi? Ya, Friska dan juga saudara, kalau melihat pengamanan saat ini masih berlangsung di depan Gedung Negara Gerahadi. Namun situasinya sudah jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa saat yang lalu di mana sempat terjadi ketegangan antara para demonstran dan juga pihak kepolisian yang meminta agar massa bisa membubarkan diri dari aksi yang juga kemudian berlangsung di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Setelah adzan maghrib, waktu berbuka puasa, untuk situasi di depan Gedung Negara Gerahadi sudah jauh lebih tenang, lebih kondusif seperti itu. Bahkan saat ini yang sedang Anda saksikan di layar kaca, polisi juga berbagi makanan, minuman, takjil kepada para demonstran. Dan ini juga menunjukkan bahwa untuk situasi di wilayah depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya sudah jauh lebih kondusif jika dibandingkan pada pukul 5 sore tadi sampai dengan sebelum adzan maghrib berkumandang. Meskipun saat ini para demonstran juga masih
tidak sebanyak tadi ya, kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, baik itu di depan Gedung Negara Gerahadi maupun di sepanjang Jalan Taman Apsari Surabaya, untuk massa sudah jauh lebih berkurang jika dibandingkan dengan pada saat aksi berlangsung siang hari tadi. Nah, yang sedang Anda saksikan di layar kaca ini adalah momen yang juga kemudian setelah tadi sempat tegang, Friska dan juga saudara, saat ini sudah mencair, situasi lebih kondusif di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Ya, Kika, terima kasih laporan Anda. Kami tentu akan terus memantau bagaimana perkembangan yang Anda sampaikan dari Surabaya, Jawa Timur, yang melihat bagaimana demonstrasi penolakan terhadap pengesahan Undang-Undang TNI. Kami juga masih memantau ada di sejumlah lokasi. Di sebelah kiri layar Anda adalah di Surabaya, Jawa Timur. Sementara yang di kanan juga Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya tadi juga kita sama-sama melihat bagaimana kondisi di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini polisi coba membubarkan massa yang melakukan unjuk rasa sejak siang tadi, dan kita akan pantau bagaimana perkembangannya di lokasi unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang TNI. Tapi sebelumnya kita akan ikuti rangkaian azan maghrib berikut ini.